Saya juga baru tahu juga, ini sama perasaan saya dengan Pak Rahmat tadi. Kita senang ini dipecat ini. Ternyata udah mau pensiun Pak ya. Udah pensiun. Wah, narasinya di berita enak Pak. Weh, bangga saya ini. Tahu-tahu sudah pensiun. Seperti yang tadi itu. Kita ada minta pembatalan tapi disuruh di pengadilan. Kan repot ini Pak. Tadi rekan saya di belakang ngurus di pengadilan, ini ngurus sebidang tanah bisa hilang 2, 3, 4 bidang tanah. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apapun, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah gitu loh. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan dan BPN dan jajarannya, Bu Rizka, Kantah, dan semua asosiasi dan advokasi yang saya sangat banggakan dan sangat banyak saya hormati begitu Pak. Jadi saya begini ingin menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu. Saya ingin menegaskan di Komisi 2 ini ada 42 anggota komisi, dan saya paham betul kita punya keresahan dan perasaan yang sama seperti Bapak ceritakan tadi, dan tidak ada satupun yang mungkin pro terhadap apa itu yang kita sebut tadi oligarki, orang yang merampas hak-hak masyarakat. Jadi ini perlu saya tegaskan. Nah, ada beberapa hal, ini kita memang setiap hari Selasa begini kita mengadakan diskusi penerimaan aduan masyarakat sini, dan masalah-masalah yang ada di ATR BPN ini memang selalu skalanya itu warnanya berbeda-beda, tapi selalu keluhannya sama, bahwa susah. Bagi saya pribadi ini, saya sedikit curhat saja ini Pak ya. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apapun, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah gitu loh. Karena apa? Karena gini, saya tidak mau mengarang cerita, karena skala masalah-masalah seperti ini, konflik agraria itu udah nasional Pak. 42 anggota DPR di sini, semua dapilnya ada masalah Pak. Itu udah pasti. Warnanya berbeda-beda, kasusnya seperti apa. Yang paling, saya juga di forum ini juga kita anggota ini sama seperti Pak Rahmat tadi, menegaskan, menteri juga mengatakan bahwa BPN ini bagian dari mafia tanah itu sendiri gitu loh. Jadi perlu saya tegaskan, susah bagi saya Pak untuk berhusnuzon, untuk berpraduga tak bersalah. Kalau ada masalah konflik agraria ini, oh BPN, tanpa perlu, oh identifikasi dulu lebih dalam bagaimana. Ini langsung di otak saya, ini pasti BPN ini, begitu. Sekarang yang narasi yang ada seperti itu. Tapi saya minta maaf ini saya sampaikan, karena gini Pak, ini akan setiap kasus-kasus begini, pengaduan-pengaduan, tapi yang saya lihat memang di BPN ini ada masalah yang sangat serius, yang ini menjadi tesis saya lah, bahwa kenapa begitu maraknya masalah konflik agraria ini muaranya di oknum-oknum BPN ini, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum pidana terhadap orang-orang BPN yang melakukan kesalahan gitu Pak. Maladministrasi itu bisa dipidana itu Pak. Materi yang yuridis, faktor-faktor yang itu bisa kita contoh ini Pak. Di negara maju Singapura, Jepang, ini kalau ada lembaga negara menetapkan sebuah sebidang tanah milik si A, ketika dia digugat, misalnya digugat oleh orang lain dan dia kalah di pengadilan, negara wajib mengganti rugi terhadap si A tadi. Karena apa? Prinsipnya bahwa sama seperti PTSL itu Pak. Apa sih prinsipnya itu? Negara hadir memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu.
Yang lucunya tadi seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau ada orang berperkara ini, ada satu bidang tanah dimiliki oleh si A dan si B. Ada dua, satu bidang tanah, ada dua pemilikan. Yang disuruh berperkara di pengadilan, dua-duanya harusnya, ini yang harus dituntut, ini prosedur Pak, ini logika saya, ini logika berpikir saya. Sebelum ini ditetapkan, satu bidang tanah ini punya si A. Ketika ada si B mengusulkan, harusnya mengusulkan, oh itu tanah saya. Harusnya BPN ini mengkonfirmasi, cek dulu. Ketika betul-betul secara validasi fakta itu benar milik si B, jangan langsung ditetapkan. Konfirmasi dulu si A ini, oh ternyata ini milik si A, si B. Kalau bisa di keberatan si A tadi, dia tuntut di pengadilan, lawan dulu ini BPN dengan si A ini. Bagaimana putusannya di pengadilan? Ketika terbukti si A ini dibatalkan, bukan punya, baru ditetapkan si B. Nah, ini kan lucu gitu nih Pak. Satu bidang bisa si A, si B, si C yang milik satu bidang aja. Ini sudah ada maladministrasi dan ini terjadi masif seperti yang tadi itu. Kita ada minta pembatalan tapi disuruh di pengadilan, kan repot ini Pak. Tadi rekan saya di belakang ngurus di pengadilan ini, ngurus sebidang tanah bisa hilang 2, 3, 4 bidang tanah. Kan itu gawat ini Pak. Jadi, tapi harapannya mudah-mudahan ini tadi teman saya, rekan saya tadi Pak Giri juga sampaikan, BPN ini kembali ke jalan yang benar Pak, supaya marwahnya dibangkitkan kembali. Saya terus terang Pak, pribadi saya ini tidak lahir dari keluarga yang punya privilege, dari keluarga yang sederhana. Jeritan-jeritan teman-teman saudara-saudara kita ini saya sadari Pak, apalagi saya dapil IKN Kalimantan Timur Pak. Itu pembebasan lahan sana luar biasa masalah Pak. Ada yang lucu lagi nih, dia sengketa dan keberatan mengajukan di pengadilan negeri, sudah dimenangkan masyarakat ini. BPN-nya naik lagi di pengadilan tinggi. Padahal udah dimenangkan. Coba. Ya, saya tidak mau lepas mana salah apa benar, cuma yang saya pahami sekarang ini di masyarakat, ketika ada konflik agraria, poin saya bagaimana BPN ini punya komitmen yang kuat ke depan, karena saya lihat pemerintahan Prabowo ini memang sama seperti Pak Ajis tadi sampaikan, ada sinyal betul-betul ada penegakan hukum yang kuat, tidak ada hal-hal yang, karena kasus Pertamina ini yang baru-baru ini saya juga geleng-geleng luar biasa, dan itu di masa Pak Prabowo ini beberapa bulan menjabat, dan itu luar biasa. Jadi jangan main-main lagi Pak. BPN ini mudah-mudahan di bawah Pak Nusron. Saya juga baru tahu juga, ini sama perasaan saya dengan Pak Rahmat tadi. Kita senang ini dipecat ini. Ternyata udah mau pensiun Pak ya. Udah pensiun. Wah, narasinya di berita enak Pak. Weh, bangga saya ini. Tahu-tahu sudah pensiun. Saya senang momen seperti ini. Saya melihat masalah itu dengan resolusi yang sangat tinggi dan tajam. Keluhan-keluhan bapak-bapak ini menjadi masukan sekali. Jadi kami minta juga nanti di kesimpulan pimpinan setelah rapat ini, supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar basa-basi. Betul, ada langkah-langkah konkret, rekomendasi apa yang kita keluarkan dari pertemuan ini. Jadi fungsi pengawasan kita betul-betul dinilai ini ditonton oleh seluruh Indonesia ini. Terbuka sidang kita ini. Jadi betul-betul, dan ini penting supaya saya yakin di BPN ini tidak semua yang oknum-oknum, walaupun kebanyakan. Ini mempertegas supaya yang baik betul-betul baik Pak, ya kan. Saya ini dari tadi ini rapat ini Pak, ini saya lihat Bapak ini kan BPN ini sebagai frontliner nih, orang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya seperti petugas maskapai bandara yang delay 2 jam 3 jam dimarah-marahin tuh, padahal nggak tahu apa-apa ini, misalnya contoh seperti itu tadi saya rasakan. Tapi Pak, mau gimana pun memang resikonya Bapak yang menjadi muara. Karena tidak mungkin kalau ada, memang kalau di negara maju yang peradaban birokrasinya bagus, ya kalau ini melanggar hukum, ini merekayasa, memanipulasi, mundur Pak. Kalau kita ini enggak jauh seperti itu Pak, enggak bisa. Makanya saya mendorong
bahwa bagaimana kita punya misi Indonesia Emas 2045 kalau tidak melakukan reformasi birokrasi yang radikal, yang serius, yang agresif, tidak hanya basa-basi. Jadi saya yakin ini Pak, nanti Selasa nanti setiap kapan itu kalau undang-undang ini lagi nih banyak keluhan begini, jangan bosan-bosan Pak Bapak-bapak Ibu-ibu BPN ini keluhannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kuncinya tadi terakhir saya pimpinan di kesimpulan kita bikin sebuah langkah konkret seperti harapan Bapak-bapak ini, apa yang rekomendasi apa yang akan kita sampaikan ke depannya. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.